Intan langsung terjatuh. Pada saat Intan terjatuh, kaki Intan ini langsung diseret nenek-nenek tersebut. Serak, kedua kaki Intan ini dibuka. Buah, ini tangan nenek-nenek tersebut langsung merogoh ke rahim Intan. Serak, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Mohon maaf ya, ini udah berhari-hari saya nggak tayang. Karena apa? Memang kondisinya bener-bener lagi pergantian musim ya Mas Lutfi ya. Pergantian musim di daerah saya ini dingin banget. Terus posisinya saya kelelahan hingga pada akhirnya saya jatuh sakit gitu. Dan berkat doa semua subscriber akhirnya saya pulih kembali gitu. Ditambah udah mau mendekati Agustus, ini kan udah mulai banyak kegiatan nih gitu kan ya di daerah masing-masing gitu kan. Nah kebetulan saya dan tim saya ini juga bergelut di acara tersebut, persiapan Agustusan gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang udah mulai membaik gitu. Mudah-mudahan kedepannya lancar, sehat terus, amin. Pastikan semuanya udah absen ya, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semua, oke? Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang ibu ya yang mengalami keguguran terus-menerus, akan tetapi ini tidak wajar. Kegugurannya ini tidak wajar. Tidak wajarnya kenapa? Ini bayinya ini setiap di USG gitu kan ya, ini nggak pernah kelihatan. Hilang begitu saja. Dan ini berkali-kali. Ada apa ini? Sang suami gitu kan nyari tahu, ikhtiar kemana mana, tapi tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu semua terbongkar. Ternyata penyebab dari hilangnya janin dari perempuan tadi, dari seorang istri tadi, justru malah disebabkan oleh orang terdekatnya. Penasaran semuanya seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semua disamarkan untuk keamanan bersama ya. Dan cerita ini sudah aman untuk dibawakan. Di kemudian hari sudah tidak ada masalah gitu. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Joko, usianya 40 tahun, tinggal dengan istrinya. Istrinya kita sebut saja namanya Intan dan seorang asisten rumah tangga gitu. Asisten rumah tangga ini kita sebut saja namanya Bi Inah gitu. Nah, Joko sendiri ini dia mengelola konveksi. Perekonomiannya ini, dia ini lewat konveksinya. Konveksi tersebut itu pun peninggalan dari almarhum bapaknya Joko. Kita sebut saja bapaknya Joko almarhum. Ini namanya Pak Saroji atau biasa dipanggil Pak Oji gitu. Nah kalau ibunya Joko sendiri, istri dari Pak Roji, ini sudah pergi gitu. Udah pergi meninggalkan, udah cerai. Jadi Joko ini, hidupnya ini ikut bapaknya, awalnya seperti itu. Ya, ikut bapaknya gitu. Terus bapaknya bukain konveksi. Setelah itu Joko menikah. Tak lama kemudian akhirnya bapaknya meninggal gitu. Pak Oji ini meninggal. Sama istrinya Pak Oji ini udah pisah. Untuk masalah perekonomian, bisa dikatakan nggak pernah yang namanya Joko ini kekurangan. Konveksi jalan lancar. Mau apa bisa kebeli. Pengen apa bisa kebeli. Akan tetapi ada satu hal yang dia tidak merasakan bahagia. Apa itu? Selama Joko udah usianya ini udah 40 tahunan, menikah dengan Intan, Joko ini belum dikaruniai keturunan. Sedih terus-menerus. Nah, karena belum pernah mempunyai anak gitu ya, adanya cuma dikabarkan hamil. Setelah itu keguguran, bayinya nggak ada, yang saya ceritakan di awal tadi sinopsisnya ya kan ya. Ini hamil, bayinya hilang. Ini hamil, bayinya hilang. Ini yang membuat istrinya Joko, si Intan tadi ini depresi. Depresi berat. Karena sudah berkali-kali kehilangan bayi yang nggak wajar.
Ini membuat Intan hanya di dalam kamar, nggak mau keluar. Jadi sesuka dia kalau mau keluar. Joko terus menyabarkan. Joko terus mencari tahu gimana caranya biar istrinya ini bangkit lagi, pulih lagi, percaya diri lagi. Tapi semua susah. Yang ada istrinya ini kayak orang kesurupan, ngamuk-ngamuk di rumah. Dan ini ada apa? Faktor depresi kah? Atau ada faktor goib yang lain? Joko ini ikhtiar, udah tanya kesana kemari, berobat kesana kemari, tak kunjung ada hasil. Sering sekali Joko ini berantem sama Intan. Ketika Intan ini ngamuk lah apa segala macam, teriak-teriak, Joko ini terus menenangkan. Tolong udah tenang, yang ada barang-barang kita hancur. Sabar, aku juga nyari tahu. Aku juga pengen ngerti, ada apa ini semua. Aku pengen ngerti, aku juga pengen punya anak. Inilah keadaan kondisi mereka. Walaupun perekonomian lancar, di bagian ini mereka tidak bahagia. Nah, pada suatu ketika siang-siang gitu kan ya, ini hanya karena makanan ini yang disediakan untuk Intan ini nggak pas, nggak sesuai dengan keinginan Intan. Intan ini tiba-tiba membanting piring. Wah, padahal Joko ini mau nyuapin, mau melayani. Dek, kenapa kamu harus seperti ini terus, Dek? Lihatlah Mas juga jagain kamu. Keluar. Selalu seperti itu. Nah, pada saat itu kebetulan ada tamu. Nah, tamu tersebut ini ketemunya sama Bi Ijah dulu. Menanyakan, Pak Jokonya ada nggak? Saya mau pesan baju. Seperti itu. Nah, Bi Ijah ini langsung menuju ke kamar Pak Joko. Bi Ijah bingung karena Pak Joko sedang ngatasi istrinya. Bi Ijah langsung pelan-pelan kan ngomongnya, kan nunggu ada jeda. Assalamualaikum Pak, maaf Pak saya ganggu. Iya Bi Ijah, kenapa Bi Ijah? Itu ada tamu katanya mau pesen baju. Ya udah Bi Ijah, ini nanti diberesin. Saya mau ketemu tamu itu. Iya Pak. Nah, Bi Ijah ini kan di situ asisten rumah tangga. Dia ini juga sabar ngadepi Intan. Nah, Joko ke depan ketemulah sama tamu tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Slamet. Nah, pada saat ngobrol sama Pak Slamet kan otomatis perkenalan karena mereka baru ketemu, gitu kan ya. Ada yang perlu saya bantu Pak? Pak Joko bilang seperti itu. Nah, Pak Slametnya ini tiba-tiba dia bengong melihat raut wajahnya Pak Joko yang berantakan. Saya sih ada kenalan yang memang menyuruh saya untuk datang ke sini, katanya di sini mulai dari jahitan bagus segala macem, dan kenyataan datang saya sini mau pesan baju untuk jamaah pengajian di kampung saya. Tapi maaf ini sebelumnya, Pak Joko ini kenapa ya? Emang saya kenapa Pak? Enggak kok, kayaknya maaf ya. Saya lihat Pak Joko kayak nggak tenang, terus kok wajahnya gelisah seperti itu. Kata Pak Slamet nih, si tamu tadi. Nah, Pak Joko ini bingung, wajahku kenapa? Ya udah Pak, sebentar Pak. Saya ke belakang dulu. Ketika Pak Joko ngaca, gitu kan ya, ternyata bener. Pak Joko kelihatan banget kalau dia lagi sedih. Air mata masih berlinang di kiri kanan pipinya. Pak Joko akhirnya nyuruh Bi Ijah. Bi, kalau Bibi udah beresin semuanya, Bi Ijah bikinin minum untuk Pak Slamet, tamu saya. Saya mau ke kamar mandi, Bi. Iya Pak. Akhirnya Pak Joko menuju kamar mandi, cuci muka. Ternyata emang kelihatan raut wajah sedih, wajah gundah gulana, sedih. Gitu, memang terlihat banget. Nah, posisi saat Pak Joko ini sedang di kamar mandi, Bi Ijah udah bikin minum, Bi Ijah langsung menuju ke depan. Gitu kan, nemuin Pak Slamet. Pada saat Bi Ijah ini memberikan air minum untuk Pak Slamet, menyajikan air minum kan, monggo Pak, ini Pak diminum dulu. Nunggu Pak Joko lagi di kamar mandi. Nah, Pak Slamet ini ternyata iseng tanya. Maaf Bu, saya mau tanya. Bukannya saya mau ikut campur. Saya juga baru kesini, saya dapat rekomendasi dari teman saya. Kalau boleh tahu Pak Joko kenapa ya Bu? Bi Ijah ini antara bingung. Mau jawab nggak ya? Nanti takut salah. Nah, Pak Slamet bilang, nggak apa-apa Bu. Biar saya tahu kondisinya Pak Joko ini kenapa. Karena saya punya firasat yang gak enak. Pak Slamet tiba-tiba bilang seperti itu. Nah, karena sebelum-sebelumnya Bi Ijah, Pak Joko ini udah sering yang namanya ikhtiar. Jadi ketika ada orang yang mau bantu, otomatis kan dia langsung nyautin gitu kan, respon.
Bi Ija bukannya keceplosan, tapi memang akhirnya ceritalah ke Pak Slamet, walaupun sedikit gitu kan. Jadi gini Pak, Pak Joko itu kan punya istri, udah berapa kali keguguran, mereka menikah udah lama, setiap hamil janin atau bayinya hilang Pak. Lah yang bener Bu. Iya Pak, akhirnya istrinya Pak Joko depresi Pak. Ya bisa dikatakan kayak orang gila Pak. Seringnya ngamuk terus Pak. Loh kok mesakni ya Pak Joko? Konveksi sebesar ini kayaknya laris. Semua orang percaya dengan jahitan anak buahnya. Ternyata kok masih ada kurang ya kebahagiaannya. Iya Pak, Pak Joko sabar sekali Pak ngadepin istrinya yang seperti itu. Maaf ya Pak, saya nggak bisa cerita panjang lebar. Itu yang saya tahu itu Pak. Oh ya Bu, makasih Bu. Akhirnya Bi Ija balik lagi ke belakang gitu kan. Nah Pak Joko muncul. Maaf Pak, saya lama tadi. Nggak apa-apa. Oh ya Pak, silakan diminum. Diminum. Nah ngobrol-ngobrol Pak Slamet bilang kalau dia ini butuh busana muslim untuk jamaah pengajian gitu. Nah saat Pak Joko ini sedang ngobrol sama Pak Slamet ya kan, membahas pesanan Pak Slamet gitu kan ya. Ini ngobrolan belum lama. Obrolan yang belum lama ini tiba-tiba berhenti. Ini gara-gara terdengar suara teriakan dari Intan. Intan kembali ngamuk. Semua dipecah-pecahin lagi. Saat itu Bi Ija teriak-teriak, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Pada saat itu, ya kan Pak Joko langsung ngomong sama Pak Slamet, Pak sebentar ya Pak. Karena Pak Slamet udah tahu kan cerita dari Bi Ija tadi, akhirnya Pak Slamet pun mengiyakan. Iya Pak, monggo Pak silakan. Saat itu juga Pak Joko langsung telepon sama dokter. Dokter yang biasa nanganin ketika Intan ini ngamuk-ngamuk yang berlebihan. Dokter ditelepon, tak lama kemudian dokter datang. Nah Pak Slamet ini masih nungguin di situ. Nah setelah dokter ngecek segala macam, terus memberikan obat, akhirnya Intan pun tenang dan tertidur. Dokter pun langsung nemuin Pak Joko. Pak, sudah. Nanti kalau udah bangun, obat yang ini diminumkan lagi. Ya, yang ini untuk vitamin juga. Ya Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih dok. Jadi ini kayak dokter pribadi akhirnya jatuhnya. Karena sering sekali dokter tersebut datang. Setelah itu Pak Joko kembali ketemu sama Pak Slamet. Pak, minta maaf ya Pak. Saya minta maaf sekali Pak. Kondisi saya memang lagi seperti ini Pak. Saya harus bagaimana saya juga nggak ngerti. Saya udah berjuang sekeras mungkin. Nah, Pak Slamet pun ngomong, maaf nih bukan saya ikut campur. Akhirnya kan saya jadi tahu seperti ini. Sebenarnya ada apa toh Pak Joko? Ada masalah apa sama istrinya panjenengan? Saya juga nggak ngerti Pak. Ini salah apa? Entah itu goib atau apa saya juga nggak ngerti. Yang jelas istri saya ini depresi gara-gara setiap di kehamilannya janinnya ini selalu hilang Pak. Kalau boleh tahu awalnya bagaimana? Cerita saja walaupun Pak Joko baru kenal saya. Siapa tahu jadi jalannya. Seperti apa ceritanya? Akhirnya Pak Joko pun bercerita ke Pak Slamet. Awal mulanya istrinya bisa seperti itu. Selalu kehilangan bayi, selalu kehilangan janin. Hilang. Ini ada apa? Nah disinilah cerita ditarik mundur nih. Pak Joko menceritakan ke Pak Slamet. Flashback Mas April. Nah ceritanya kan, awal mula mereka pernikahan ini baik-baik saja. Gitu. Nah, berjalannya waktu antara Joko dan Intan ini menikah, gitu kan ya. Tak lama kemudian, bapaknya Joko, Pak Saroji ini meninggal. Gitu. Setelah meninggalnya Pak Saroji, selang 2 tahun Intan hamil. Gitu. Jadi ketika mertuanya Intan nih Pak Saroji meninggal, Intan hamil. Selang 2 tahun ini Intan hamil. Yang namanya orang hamil ini kan pasti suaminya seneng kan? Ya kan? Seneng, alhamdulillah istriku hamil. Akan ada keturunan di keluarga tersebut. Apalagi konveksi sedang jalan-jalannya, rame-ramenya nih. Gitu. Rajin periksa ke bidan, dokter segala macam. Walaupun sesibuknya Joko, gitu kan ya, Joko menyempatkan waktu untuk mengantar Intan pergi ke bidan, ke dokter segala macam. Pada saat itu Bi Ija belum ada.
pada saat usia ke-5 bulan. Tepat di 5 bulan, ini tengah malam. Ya, yang biasanya Joko ini tidurnya, ini pasti dia ini setelah istrinya ini tidur, baru Joko tidur. Tumben-tumbennya. Karena mungkin Joko lelah gitu kan ya. Joko lelah, Joko tidur duluan. Udah jadi kebiasaan, dia ini baca-baca buku gitu kan ya. Bantalnya ini disandarkan ke dinding gitu kan ya. Terus Joko ini sembari baca-baca koran apa-apa segala macam, ketika udah ngantuk udah gitu kan. Nah ini tumben, dia ini kelelahan, dia langsung tertidur. Nah yang belum tidur ini Intan. Gak tahu kenapa di usia kandungan yang ke-5 bulan, pada malam itu Intan ini gelisah. Nah pada saat Intan gelisah, Intan tiba-tiba melihat, jadi di sela-sela pintu bawah gitu kan ya, ini kayak ada bayangan. Sudah terbiasa nih, jadi di ruang tengah ini ada lampu kuning, nggak dimatikan. Yang dimatikan lampu-lampu utama. Jadi ketika ada orang lewat, otomatis terlihat dari sela bawah pintu. Jadi kalau ada lewat atau apa gitu pasti terlihat. Lah Intan ini lihat, ada siapa itu? Perasaan konveksi udah tutup dari tadi. Anak-anak udah pada pulang. Nah, ada salah satu karyawan yang dipercaya. Kita sebut saja namanya Yanto. Dia ini pulang paling terakhir. Pada saat itu pukul jam 1 dini hari. Yanto ini pulang terakhir pun itu biasanya ini mentok-mentoknya ini jam 11. Yanto udah pulang, siapa yang lewat? Bayangin kita ini di rumah, kita lihat sela-sela bawah pintu dan rumah itu kosong. Ini tiba-tiba ada yang lewat. Otomatis kan lihat nih. Bayangan apa itu? Bayangin. Nah ini yang dialami Intan. Intan bingung kan? Nah Intan mencoba untuk membangunkan suaminya. Mas. Nah pada saat itu Joko ini benar-benar tidurnya lelap sampai dengkur. Intan penasaran, keluar nggak yo? Apa jangan-jangan tikus? Apa kucing? Atau apa? Dia ini sudah sempat satu kaki kanannya, karena dia tidur yang di bagian pinggir gitu kan ya. Satu kaki kanannya ini udah nyentuh ke lantai. Udah mau mencoba mau lihat ada apa sih bayangan hitam itu. Tiba-tiba Intan mengurungkan. Dia kembali mengangkat kaki kanannya yang udah menyentuh lantai. Diangkat lagi nih kaki kanannya. Jadi kembali lagi ke kasur. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba pintu membuka. Cekrek. Intan gak bisa ngomong. Gak bisa ngomongnya kenapa? Karena Intan melihat ada nenek tua bungkuk dengan janggut yang sangat panjang, rambutnya acak-acakan. Ini membawa cobek yang berisi, ini kemenyan yang menyala, kemenyan yang asapnya ini masih mengepul. Kamu diam saja. Intan ini mau minta tolong bingung. Dan nenek-nenek ini siapa? Intan yang udah gak bisa apa-apa, dia pasrah. Tiba-tiba nenek tersebut ini justru malah naik ke ranjang Intan tidur. Nenek tua tadi ini tiba-tiba menjulurkan tangannya, ya kan, merogok kemaluan Intan. Dan ini Intan berasa sekali kalau tangan itu ini berhasil masuk ke dalam, ini ke kelaminnya Intan. Dan saat itu juga tangan masuk langsung meremas seluruh isi perut Intan. Tolong. Barulah suaminya bangun. Akan tetapi ketika Joko bangun, ya kan, nenek tua tadi udah nggak ada. Dek kamu kenapa? Ada apa? Mas, ada nenek tua tadi naik ranjang dan langsung tangannya ini masuk, Mas, ke dalam perutku, Mas, dan meremas seluruh isi perutku, Mas. Kamu mimpi kali? Enggak, Mas, beneran enggak, Mas. Saat itu juga mata Intan melihat di spray yang Intan kenakan di kasurnya, ini spray penuh dengan darah. Mas, buktinya ini banyak darah. Mas, ini buktinya banyak darah. Nah, anehnya Joko nggak ngeliat. Darah mana, Dek? Gak ada darah kok. Lah, darah tadi kemana, Mas? Mas, tadi banyak darah berceceran di sini, Mas. Beneran, Mas, tadi banyak darah ceceran di sini, Mas. Kamu itu mimpi. Udah tidur. Istirahat. Kamu terlalu banyak bayangan-bayangan yang aneh. Udah tidur. Mas, kamu gak percaya, Mas. Kamu gak percaya berarti. Udah. Gak ada apa-apa. Ingat, mesakno kandunganmu.
Gak usah pikiran yang aneh-aneh. Melas. Aku tak turusi. Aku capek. Akhirnya Joko melanjutkan tidur. Pada saat itu, ya kan, Intan ngomong sama Joko, "Mas, kamu jangan langsung tidur, Mas." "Iya, kenapa? Ada apa lagi?" "Temenin aku ke belakang, Mas. Aku belet pipis, Mas." Iya. Udah kamu jalan dulu, nanti aku nusul." "Mas, ayolah Mas, bareng." Iya. Karena Intan kebelet pipis, gitu kan ya. Joko juga masih antara ngantuk, gitu kan, antara tidur, antara gimana sih orang lagi ngantuk-ngantuknya disuruh nganter ke kamar mandi gitu kan, masih nyawanya ini masih setengah-setengah gitu kan ya. Ini Intan pergi kamar mandi. Nah, pada saat Intan pergi kamar mandi baru masuk, tiba-tiba Intan mendengar suara nenek-nenek dengan jelas. Matur nuwun. Saat itu Intan kaget. Suara siapa itu? Mas, tolong mas. Joko yang ngantuk gitu kan ya, yang dia nyawanya ini masih setengah-setengah, denger Intan teriak-teriak, Joko langsung menuju kamar mandi. Ada apa deh? "Mas, tadi ada suara nenek-nenek, Mas." "Udah, gak ada apa-apa. Kasihan janinmu. Udah, istirahat." "Mas, kamu kenapa gak percaya?" "Udah, Mas gak percaya dengan hal-hal seperti itu. Udah, percaya aja sama Tuhan. Makanya kalau mau tidur itu berdoa. Wis. Kalau mau pipis tak tungguin." "Iya, Mas." Akhirnya setelah Intan pipis, Intan balik lagi ke kamar. Dan Intan minta sama Joko agar Joko tidak tidur duluan sebelum Intan tidur. "Kamu jangan tidur dulu, Mas. Pokoknya biar aku yang tidur dulu." "Yo, wes, aku tak lanjut baca koran. Udah, kamu tidur. Pada akhirnya hari itu, malam itu aman. Nah, pertanyaannya, itu nenek siapa? Hingga pada akhirnya Joko ini tidak tidur. Dia jagain Intan, takutnya kenapa-napa. Nah, keesokan harinya Intan ini mules-mules yang bener-bener parah. Perutnya ini kayak ngerasa yang sakit luar biasa. Akhirnya Intan dibawa ke bidan untuk dicek. Dan sesampainya di sana, bidan mengatakan kalau tidak ada janin. Intan bingung, "Mas, kok bisa seperti ini?" Hingga pada akhirnya karena mereka kurang puas-puasnya gitu kan ya, mereka tes lagi nih. Hingga akhirnya mereka cek USG. Dan ternyata benar, janin yang ada di dalam kandungan Intan ini hilang. Intan ini langsung lemes dan nangis. "Mas, kok bisa kayak gini, Mas? Ini kenapa?" Joko juga bingung. Joko ini berkali-kali ngomong sama bu bidannya, "Bu, kenapa bisa seperti ini, Bu? Bu, kenapa bisa seperti ini?" "Ya memang hasil tesnya seperti ini, Pak. Ini hasilnya seperti ini." "Kok bisa seperti ini?" Dua-duanya ini stres. Inilah yang dimaksud dimana Joko punya usaha besar, punya uang, tapi tidak bisa menikmati. Akhirnya mereka pun pulang. Singkat cerita, mereka pun saling menyabarkan. Mereka pun saling berdoa, meminta perlindungan sama Tuhan. Singkat cerita, berjalannya waktu, Intan ini hamil lagi. Joko seneng. Joko bilang sama Intan, "Hati-hati. Kalau capek, kamu jangan terlalu diforsir tenaganya. Minta tolong sama Yanto atau siapa. Masalah makan tinggal beli aja udah." "Iya, Mas." Pada saat itu juga ini kain habis gitu. Kain yang mau dijahit, ini kain habis. Nah, Joko ini ngomong sama Intan, "Dek, kira-kira kalau sehari semalam Mas tinggal kamu gimana?" Yo, besok pagi Mas sudah pulang. Soalnya kain habis. Mau gak mau Mas harus belanja. Dan sekarang banyak kain yang memang kalau gak tak cek sendiri, hasilnya ini gak memuaskan. Kira-kira kalau satu malam aja, besok pagi Mas sudah sampai di rumah, piye Dik kira-kira? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Tapi kandunganku aman kan ya, Mas? Aman. Insya Allah gak ada apa-apa. Yuk Dik, yuk. Gak apa-apa kan? Nah, Joko ini berangkat akhirnya gitu. Joko berangkat sore hari ya kan. Ini ke luar kota untuk ngecek dan membeli kain gitu. Joko berangkat. Selama perjalanan memang perasaan Joko ini gak enak. Aman gak ya istriku ya? Aman gak ya istriku? Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Yang namanya was-was kan. Joko berangkat. Istrinya kan berarti di rumah nih. Nah, pada malam harinya karyawan ini abis-abisnya ini jam 10, jam 11 gitu kalau pas lembur gitu. Nah, saat itu Intan ini nonton TV. Tak lama kemudian
Yanto, orang yang dipercaya di situ, dia sama-sama penjahit juga, ini masuk ke rumah. Assalamualaikum. Akhirnya Yanto menemui Intan. Bu Intan, sudah saya kunci semua dan saya mau pamit pulang, Bu Intan. Toh, apa kamu nggak tidur sini aja, nemenin saya sendirian. Bapak kan lagi keluar kota. Mending kamu di sini aja. Kamu tidur di depan TV. Kalau mau makan ya ada itu. Bu, bukannya saya ini nggak mau, Bu. Tapi ibu saya juga lagi sakit, Bu. Maka dari itu saya mohon maaf, Bu. Saya harus jagain ibu. Ya wes. Kalau gitu nggak apa-apa kalau kamu nggak mau tidur di sini. Salam buat ibu kamu. Nggih, Bu. Saya permisi dulu. Yanto pun pergi. Nah, berarti kondisi rumah, kondisi konveksi ini udah sepi semua kan? Rumah hanya tinggal Intan, konveksi udah ditutup, semua udah dikunci sama si Yanto. Karena Intan ketakutan mau tidur dan takut ada bayangan lagi seperti yang dulu-dulu Intan pernah lihat. Bayangannya ada di bawah pintu, hitam-hitam kayak orang lewat. Maka dari itu Intan ini dia sengaja di depan TV sambil nonton TV. TV yang ditonton ini ada acara kan, tetapi bayangan Intan nggak karuan. Was-was. Mas Joko kapan pulang? Mbok cepet pagi. Aku kalau kayak gini takut sebenarnya, tapi gimana lagi tuh kerjaan Mas Joko. Intan udah gelisah. Di saat Intan gelisah, ya kan, ini baru berapa menit, kurang lebih jam 12 malam, udah sunyi senyap. Tiba-tiba Intan mendengar suara mesin jahit. Intan mendengar dengan jelas, cek 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 cek. Suara apa itu? Apa Yanto nggak jadi pulang? Syukurlah kalau gitu. Intan pikir Yanto nggak jadi pulang, tapi tadi udah pamit. Ini yang membuat Intan penasaran kan? Ada apa? Akhirnya Intan beranjak dari kursi karena perutnya juga sudah lumayan membesar nih, ya kan? Perutnya udah lumayan membesar. Intan jalannya udah mulai hati-hati kan? Intan hati-hati ngecek. Intan kaget. Kagetnya kenapa? Ketika melihat kunci konveksi ini ada di gantungan kunci. Loh, ini kunci konveksi di sini. Terus yang di dalam konveksi ini siapa? Penasaran kan Intan? Loh, tapi itu gembok kan? Nah, akhirnya kunci diambil. Intan masuk ke konveksi. Dibukalah gemboknya. Karena penasaran, ini orang udah pada pulang tapi kok di dalam ada aktivitas. Siapa ini? Dibuka, cekrek. Pintu dibuka, krek. Intan kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata Yanto ini justru malah masih di situ. Yanto. Intan kembali menutup pintu kan? Menutup pintu karena memang ruangan agak gelap. Dinyalain lagi lampu-lampunya. Intan mendekat ke arah meja Yanto, mesin jahit Yanto. Intan mendekat. Saat Intan mendekat, ini Intan berkali-kali memanggil Yanto. Yanto ini gak menyaut. Yanto. Ibu panggil, kenapa kamu cuma diam aja? Yanto ini dipanggil berkali-kali, dia hanya menjahit. Dan anehnya, ini tidak ada kain yang dijahit, tapi seraya kayak tangannya ini dia kayak seolah-olah sedang menjahit. Dan Yanto ini hanya menunduk. Yanto. Nah, pada saat itu Intan kesel kan? Intan mendekat, giliran Intan mendekat, Yanto menadakan mukanya. Hadap-hadapanlah sama Intan. Muka Yanto berubah menjadi nenek-nenek yang pernah dilihat Intan. Mukanya seram, janggutnya ini panjang. Intan langsung terjatuh. Pada saat Intan terjatuh, kaki Intan ini langsung diseret nenek-nenek tersebut. Serak. Kedua kaki Intan ini dibuka. Buah. Ini tangan nenek-nenek tersebut langsung merogoh ke rahim Intan. Serak. Tolong. Pada saat ketakutan, Intan ini tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba ada yang menepuk tangannya Intan. Bu. Yanto, kamu? Iya Bu, saya Yanto Bu. Ibu ketiduran Bu di depan TV Bu. Ternyata sudah pagi. Yanto, kamu benar Yanto kan? Iya Bu, saya Yanto. Saya mau ngambil kunci Bu, saya mau buka konveksi Bu. Yanto, ini jam berapa? Ini udah pagi Bu. Paling bentar lagi Bapak juga pulang. Ibu kenapa Bu? Yanto, Ibu semalam lihat kamu udah pamit tapi ternyata kamu masih ada di dalam gudang lah. Kok bisa Bu?
Saya kan udah pamit. Iya, tapi ketika ibu mendekat ternyata kamu berubah menjadi nenek-nenek yang mukanya itu seram, Yanto. Masa sih, Bu? Nah, pada saat itu Yanto ini belum ngeh ke arah tubuhnya Intan. Ada apa ini? Yanto langsung buru-buru membuka konveksi. Sedangkan Intan ini menuju ke kamar mandi. Ketika menuju ke kamar mandi, Intan kaget. Kagetnya kenapa? Perut Intan ini sudah kembali rata. Bayiku. Intan kaget. Saat itu juga Intan kembali mendengar suara. Matur nuwun yondo. Intan pingsan. Saat Intan pingsan, Yanto dan kawan-kawannya udah pada berangkat denger. Langsung ke belakang. Tak lama kemudian, ternyata emang bener Pak Joko juga pulang. Ada apa ini? Ada apa? Pak, ibu pingsan, Pak. Pak, ibu pingsan, Pak. Pada saat Joko mendekat, Joko juga kaget. Perut udah kempes. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan dilarikan ke rumah sakit, ya. Ini nggak ada apa-apa. Ini tidak ada luka sama sekali. Maaf ya. Ini di kelaminnya pun nggak ada luka. Akan tetapi janinnya hilang. Boom. Nah, disitulah semua bener-bener ngerasain yang depresi, bener-bener tertekan. Ini ada apa? Nah, Yanto pun cerita kan. Yanto cerita sama Pak Joko. Pak, saya juga bingung, Pak. Awalnya, ya Pak, semalam itu saya cuma ngasih kunci, saya mau pulang, Pak. Memang ibu itu melarang saya untuk pulang, Pak. Tapi karena orang tua saya sakit, ya mau gak mau saya harus pulang, Pak. Lah, kata ibu itu, ibu dengar suara mesin jahit di dalam konveksi, Pak. Nah, ibu ngecek. Yang ibu lihat itu katanya muka saya, Pak. Pas dideketin, kata ibu, nenek-nenek. Terus langsung nyiksa ibu, Pak. Itu, Pak, cerita ibu ke saya. Kok bisa, Yanto? Kok bisa kayak gitu? Aneh, Yanto. Ada apa ini? Kedua kalinya. Nah, pada saat itu akhirnya Intan ini dibawa ke psikiater. Karena apa? Intan udah mulai depresi yang parah. Udah gak mau ngomong sama orang. Dia udah putus asa untuk hidup. Bahkan sering sekali Intan ini pengen bunuh diri. Karena apa? Gak normal, gak wajar. Bayi hilang begitu saja dan Intan selalu melihat hal-hal aneh. Terutama wujud nenek itu tadi. Di sisi lain konveksi Joko ini terus-menerus jalan. Joko bingung ini harus gimana ngatur waktunya. Sementara Intan butuh terus perhatian. Hingga pada akhirnya Joko menyuruh Yanto untuk mencarikan asisten rumah tangga. Ketemulah Bi Ija. Nah, pada saat Bi Ija datang, Pak Joko pun langsung ngomong sama Bi Ija. Bi, ini istri saya seperti ini kondisinya. Dia depresi parah. Selalu kehilangan bayinya di usia kandungan yang masih muda. Bayinya ini sering hilang dan hilangnya ini gak wajar, Bi. Dia sekarang depresi. Sudah saya bawa berobat segala macam, tapi kondisinya masih seperti ini. Tolong Bibi jaga. Saya gak mau kenapa-napa dengan istri saya. Saya pengen punya keturunan, Bi. Iya, Pak. Saya akan menjaga semaksimal mungkin, Pak. Pokoknya yang penting Bu Intan jangan capek-capek dulu, Pak. Iya, Bi. Saya juga harus ngurusin konveksi, Bi. Konveksi ini lagi jalan-jalannya. Uangnya ini bakalan untuk berobat, Bi. Iya, Pak. Bi Ija akhirnya kerja di situ. Nah, Bi Ija ini bener-bener sayang sekali sama Intan. Bi Ija pelan-pelan nyuapin lah apalah, menata rambutnya, mengajak dia kembali seneng lagi, menceritakan hal-hal yang indah. Bi Ija bener-bener sosok yang seperti ibu. Apalagi Intan, ini kehilangan sosok ibu. Gitu, kehilangan sosok ibu. Nah, disinilah peran Bi Ija ada. Bi Ija ngajak jalan-jalan tiap pagi agar Intan ini semangatnya ini pulih. Singkat cerita, berjalannya waktu Intan ini hamil lagi. Intan kembali percaya diri. Bi Ija menemani. Saya tidak bakalan meninggalkan ibu. Saya bakalan ada terus di samping ibu. Kalau toh bapak lagi sibuk, ada Bi Ija. Ibu tenang saja, Bu. Iya, Bi. Jangan tinggalkan saya ya, Bi. Bibi tahu sendiri kan. Saya ini sering sekali didatangi nenek-nenek itu, Bi. Iya udah. Yang penting nanti kalau pas Bibi sholat, Bu Intan ikut sholat ya. Berdoa bareng. Inilah peran Bi Ija. Nah, pada saat itu Bi Ija memberanikan diri ngomong sama Pak Joko. Pak,
Ini kan mumpung dikasih rezeki lagi Pak. Maaf Pak, non sewu, kalau saya lancang, iya Bi nggak apa-apa. Gimana Bi, ada apa? Selamatan Pak, ada yang pengajian di tempat ini. Undang orang-orang sini sama karyawan-karyawan Bapak. Iya Bi, nanti saya carikan waktu yang tepat dan saya mau ngomong sama RT di sini biar bisa membantu acaranya biar lancar Bi. Iya Pak. Nah, diadakanlah pengajian. Ngundang beberapa warga yang ada di situ, begitu juga karyawan. Konveksi ini diliburkan 1 hari itu. Undang pengajian, berdoa bersama. Intan nangis di situ. Singkat cerita, pengajian pun selesai. Pak Yai juga memberikan air gitu kan ya. Ini diminum, jaga kesehatan, ya. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Tidur jangan terlalu larut malam. Jangan kebanyakan nonton TV. Pak Yai memberikan arahan seperti itu. Setelah udah pulang gitu kan ya, aman, gak ada apa-apa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan yang biasanya ini bayinya kenapa-napa, hilang atau gimana gitu kan ya. Sampai 5 bulan bayi masih ada terus-menerus. Periksa lagi ke dokter, dicek lagi bayi sehat, normal. Dicek lagi bayi sehat, normal. Seneng. Intan kembali pulih lagi nih semangatnya. Percaya dirinya. Apalagi Joko tambah semangat. Nah, pada suatu ketika, karena Intan sudah merasakan kalau ini aman, udah gak ada gangguan lagi, Intan meminta satu hal kepada Joko. Mas, kalau pas ada waktu luang, Intan pengen Mas jalan-jalan, berendam air hangat, di mana gitu Mas. Intan capek cuma di rumah terus. Ya nanti Mas agendakan. Akhirnya mereka pun pergi berlibur, termasuk Bi Ija. Bi Ija udah berjanji gak bakalan ninggalin. Pergilah ke suatu tempat, gitu, pemandian air hangat. Nah, karena tidak mau berbaur dengan yang harusnya ini pemandiannya ini kan dari sumber mata air langsung gitu kan ya, alam gitu. Tapi di wisata tersebut ini ada penginapan kayak villa. Nah, ini ada kolamnya juga, kolam air hangat yang memang sumber mata airnya juga dari yang awal gitu, yang langsung dari alam. Saat itu semua baik-baik saja, semua berendam di situ. Dan yang ada di situ ini hanya keluarga Joko. Ketambahan Bi Ija aja ini. Bi Ija ini lagi nyiapin makan. Nah, nggak tahu kenapa ini Intan udah buru-buru pengen berendam. Pak Joko udah bilang, nanti aja dek habis maghrib. Habis maghrib nanti baru berendam bareng. Sekalian Bi Ija. Enggak aku kok pingin Mas, aku pengen berendam Mas. Bayinya udah ngiler. Yowes, hati-hati. Pak Joko nggak punya pemikiran yang aneh-aneh. Karena kolam itu ini juga dangkal. Kolam itu nggak dalam. Kolam itu dangkal. Kurang lebih mungkin 1 meter lah ya kan. Nah, saat itu Intan masuk. Kakinya ini udah mulai diturunkan. Dia duduk di pinggiran. Bi, habis sudah nyiapin makanan, Bibi langsung sini ya. Nanti dulu Bu, tak sholat. Tapi aku sholatnya nanti aja Bi. Sholat bareng dulu yuk Bu. Nanti aja deh Bi. Nggak tahu kenapa Intan pokoknya pengen berendam langsung. Nah, pada saat Bi Ija ini sholat gitu kan ya, Pak Joko masih di situ. Pak Joko masih menikmati alam gitu kan ya. Karena itu udah maghrib gitu kan ya. Pak Joko lagi nikmatin alam, lihat kiri kanan. Intan pun mulai berendam. Pada saat Intan berendam, Intan langsung teriak, tolong, 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 tolong. Bi Ija yang masih sholat karena mendengar teriakan tolong, tolong ini langsung membatalkan sholatnya. Ada apa ini? Ada apa? Bi Ija langsung menuju ke kolam itu. Begitu juga dengan Pak Joko. Bi Ija dan Pak Joko ini kaget ketika melihat kolam tadi yang air hangat tadi, airnya ini jernih, bening gitu kan ya, panas, tiba-tiba memerah. Tolong, tolong. Pak Joko langsung angkat. Ya ampun, ada apa ini? Ada apa? Semua panik. Tapi anehnya ini dalam waktu sekejap, air kolam tadi kembali warnanya. Udah bukan warna merah darah lagi, kembali ke warna wujud aslinya. Tolong Pak, sakit perut Ibu Pak, sakit perut Ibu. Akhirnya ini wisata yang di situ harusnya seneng, bahagia gitu kan ya. Ini menjadi yang panik, menjadi yang membingungkan, menegangkan. Pak Joko langsung membawa Intan ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit, Joko meminta sama dokter, tolong dok selamatkan istri saya, selamatkan bayi yang ada di dalam kandungan istri saya. Tolong dok, tolong, berapapun biayanya dok, tolong. Bener-bener Pak Joko ini
takut kehilangan lagi. Takut kehilangan yang kesekian kalinya. Singkat cerita ya kan, setelah udah dicek segala macam, alhamdulillah semua baik-baik saja. Anehnya nggak ada luka sedikit pun di bagian tubuhnya Intan. Terus itu darah dari mana? Sampai Bi Ija ini ngomong sama Pak Joko. Pak Joko tadi lihat nggak Pak? Kalau kolam itu sempet warnanya ini merah, kayak darah apa? Cuma saya lihat Pak. Iya Bi, saya juga sempat lihat Bi. Tapi kenapa tiba-tiba langsung berubah wujud ya Bi? Kok langsung kembali lagi air seperti semula Bi? Iya Pak. Ada apa yo Pak? Kan udah ngelakuin pengajian, udah ngadain pengajian yo Pak. Ini ada apa yo Pak? Nah, karena bayi dan ibunya selamat, mereka kan bersyukur. Udah segera melupakan apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di tempat wisata itu. Singkat cerita, semenjak kejadian itu gitu kan ya, ini benar-benar Intan nggak boleh kemana-mana. Pak Joko pun full memasrahkan kepada Yanto, "Toh kamu yang ngurus semua. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku pengen barengi terus. Kalau kamu mau beli bahan, beli kain atau apa segala macam, tak pasrahin uang. Nanti kamu ketemu sama orang ini alamatnya. Aku tak ngurus istriku." Nggih Pak, iya Pak. Perut terus membesar. Sehat, diperiksain kandungan sehat, periksa lagi kandungan sehat, periksa lagi kandungan sehat. Sampai pada akhirnya tibalah waktu mau lahiran. Dibawalah ke bidan, deg-degan semua. Ya kan, berdoa, dipegangin tangannya Intan sama Joko, ya kan. Joko berjanji tidak akan meninggalkan. Dan pada akhirnya Bu Bidan mengatakan, "Maaf, bayinya tidak selamat." Dan di sini ada keanehan. Ketika bayinya itu dinyatakan meninggal gitu kan ya, bayi ini tidak selamat. Anehnya, muka dari bayi itu keriput tua. Ya Allah, anakku, kok bisa seperti ini? Sedih semua lah. Intan yang awalnya tadi udah bahagia, udah ceria kembali gitu kan, udah seneng, udah pulih, kembali lagi dihajar mentalnya ketika melihat anaknya ini meninggal, bayinya ini meninggal. Dan meninggalnya ini gak wajar. Wajah dari bayi tersebut ini mukanya ini kayak orang tua. Nah, dari semenjak itu Intan sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan siapapun. Jadi suka-suka dia, ngamuk-ngamuk sendiri di kamar, semua dilawan, semua dibanting-banting segala macam seperti itu. Setelah bayi dimakamkan, ya pokoknya Intan udah kacau. Ada apa sebenarnya? Flashback pun selesai. Kita kembali di mana Pak Joko menjelaskan kepada Pak Slamet. Flashback selesai. Nah, seperti itu Pak Slamet. Sampai sekarang istri saya seperti itu. Saya nggak habis pikir, kok bisa seperti itu? Dan ini sebenarnya ada apa? Saya udah sering mengadakan pengajian, saya udah sering sekali datang ke rumah sakit, saya udah sering sekali minta tolong ke orang-orang, harus minum apa, jamu apa, harus bagaimana. Saya sampai lelah. Saya bingung Mas Slamet, terus terang. Saya nggak ngerti harus bagaimana lagi. Usia saya udah tua, saya harus bagaimana Pak? Pak Slamet pun ngomong sama Pak Joko. Pak Joko, maaf nih, kalau boleh ya siapa tahu jadi jalannya ya, terus menjadikan akhirnya aman. Saya ada teman, saya ada kenalan, namanya Pak Imam. Kita berdoa bersama, minta tolong sama Allah ya. Pak Imam bisa membantu juga, mudah-mudahan ya. Nanti saya tak ajak Pak Imamnya ke sini. Iya Pak Slamet, saya minta bantuannya. Nah, untuk masalah saya kain ini nantilah gampang. Pak Joko nggak usah terlalu buru-buru. Ya, pokoknya nanti kalau udah selesai semua, urusan panjenengan udah selesai, barulah nanti kita bisnis. Iya Pak Slamet, terima kasih Pak Slamet. Nah, akhirnya berapa hari kemudian, Pak Slamet datang lagi mengajak sahabatnya. Kita sebut saja namanya Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditemuin lah sama Pak Joko. Pak Joko, beliau ini yang namanya Pak Imam. Pak Imam ini saya ajak ke sini biar ngecek apa sebenarnya yang terjadi di keluarganya sampean. Pak Joko langsung berserah pasrah sama Pak Imam. Pak Imam, tolong Pak Imam, tolong Pak Imam. Ya, saling berdoa minta sama Allah. Ya. Nah, Pak Imam izin untuk mengecek ruangan per ruangan. Pak Imam ngecek.
Kondisi memang saat itu siang gitu kan ya. Ada karyawan-karyawan lagi menjahit gitu dengan aktivitas masing-masing. Bi Ijah juga sedang masak. Nah, Intan ini ada di kamar, akan tetapi kamarnya nggak dikunci. Kamarnya ini nggak dikunci. Nah, Pak Imam ini jalan keliling rumah dulu. Setelah keliling rumah dia ke kamar mandi. Terakhir barulah minta izin kepada Pak Joko. Pak Joko, saya izin, boleh saya ketemu sama istri ini panjenengan? Boleh Pak, boleh Pak. Dibuka pintunya, cekrek. Saat pintu kamar dibuka memang kondisinya Intan ini kumel acak-acakan dan matanya ini melotot. Pada saat Intan dideketi Pak Imam, tiba-tiba Intan langsung mengusir Pak Imam. Pergi dari sini, pergi dari sini. Tak usah kau ikut campur, tak usah kau ikut campur urusanku. Tiba-tiba suara Intan berubah menjadi suara orang tua, nenek-nenek. Pergi dari sini, kau tak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu, ini bukan urusanmu. Saat itu Pak Imam hanya berdoa. Pak Imam mendekat ke Intan dan langsung menekan ibu jari kakinya Intan. Jempol kakinya Intan ini dipencet, ditekan sama Pak Imam sambil berdoa. Pergi dari sini, pergi dari sini, pergi dari sini, pergi dari sini. Tak lama kemudian Intan langsung kelelahan. Kamu yang harusnya pergi. Kasihan keluarga ini. Dilepas, terus ngomong sama Pak Joko. Pak, biarkan istirahat dulu. Bi, nanti ini airnya dikasih minum. Ya, tapi seberapa ya, nanti dikucurkan di kakinya. Nggih Pak. Sama bagian nubu-nubu nih Bi. Nggih Pak. Akhirnya ngobrol dilanjut di luar. Intan istirahat. Pak Joko tanya kan, ada apa sebenarnya Pak dengan istri saya? Ya ini kembali lagi terserah Pak Joko. Ini cuma saran. Kalau bisa pindah dari sini. Tiba-tiba Pak Imam ngomong seperti itu. Pak Joko bingung kan? Pindah gimana Pak? Nah itu pilihannya Pak. Kalau saran saya demi keselamatan, pindah dari tempat sini. Cari tempat lagi. Orang seperti Pak Joko ya, ini gampang diburu orang kok Pak. Kalau memang rezeki gak bakal lari, mau pindah kemanapun. Nah Pak Slamet ikut ngomong juga. Iya Pak, demi keselamatan. Masa iya Pak Joko mau kayak gini terus? Akhirnya Pak Joko ya kan, karena memikirkan keselamatan, ini akhirnya mau mengiyakan pindah. Singkat cerita, Pak Joko nyari tempat. Gitu, Pak Joko nyari tempat, didampingi oleh Pak Imam. Sampai benar-benar Pak Imam memastikan tempat ini aman untuk ditinggali. Ketemulah satu tempat. Gitu. Dan di situ bisa dibangun konveksi. Bisa ditempati untuk konveksi. Akhirnya rumah itu dijual cepat. Gitu. Rumah yang ditempati yang awal gitu dijual. Pak Joko beserta keluarga ini pindah. Karyawan banyak yang ngeluh sebenarnya. Ngeluhnya apa? Mereka akhirnya kejauhan kalau pas berangkat kerja. Tapi bagaimana lagi? Gitu kan? Ini demi keselamatan keluarganya Pak Joko. Jadi ada beberapa karyawan yang tidak ikut, akan tetapi Yanto ikut. Ada apa ini dengan Yanto? Gitu kan? Yanto ini kayak, wah aku pokoknya ikut terus. Gitu. Nah pindah. Atau entah ya faktor Yanto mungkin setia atau mungkin ada yang lain. Yanto ini ikut terus. Singkat cerita, setelah pindah, gitu kan ya, menempati rumah baru, Pak Imam ini diminta sama Pak Joko agar Pak Imam terus mendampingi sampai benar-benar aman. Pak Imam pun setuju mengiyakan. Gitu. Jadi pulang ini hanya berapa jam, nanti balik lagi ke situ Pak Imam. Gitu. Nah, pada saat di situ ini diadakan pengajian terus-menerus. Dan tepat di hari ke-7 yang awalnya Intan ini udah gak mau komunikasi sama orang, dia hanya cuma diem, sesuka hati dia. Di hari ke-7 Intan baru mau ngomong. Intan sudah mau bicara. Mas, aku kok sudah legaan mas, gak kayak kemarin-kemarin. Aku kayak tersiksa mas. Semua mengucap alhamdulillah. Setelah itu barulah Pak Imam bilang, nanti kalau ada apa-apa lagi kabarin saya. Insya Allah di tempat ini aman. Ya walaupun gitu ya, memang di sini ada kayak sebuah pergantian.
Yang awalnya konveksi rame di tempat yang lama dan konveksi yang sekarang ini kayak mulai agak seretan. Tapi di sini Joko udah tenang. Perasaannya ini beda. Walaupun konveksi nggak selancar dulu, batin ini beda. Lebih tenang. Apalagi melihat Intan udah mau diajak bicara, sehat kondisinya. Bi Ija juga ngajak ngobrol juga udah seneng. Intan juga udah mau makan. Intan juga udah mau aktivitas. Terus menerus. Berapa hari sekali Pak Imam ngecek, berapa hari Pak Imam ngecek, dan selalu memberikan air, berdoa bersama, ngaji bersama di situ. Pada akhirnya Intan pun kembali hamil. Intan kembali hamil. Jadi berapa bulan kemudian ini Intan hamil lagi. Seneng lah. Dan Pak Imam ini ngomong sama Pak Joko, tanpa Pak Joko nyuruh, saya tetap ada di sini. Saya tetap ada di sini. Kita terus berdoa bersama-sama, ya. Kita panjatkan doa bersama-sama untuk proses lahirnya ini biar selamat semua. Ibunya, putrane panjenengan, ya, bayinya panjenengan ini pokoknya biar sehat semua, selamat. Iya Pak, terima kasih. Pak Joko beribu-ribu mengucap terima kasih sama Pak Imam, gitu kan? Karena Pak Imam ini benar-benar sayang, udah menganggap ini udah kayak anaknya sendiri gitu. Keluarganya Pak Joko ini kayak udah dianggap ini anakku sendiri. Hingga pada akhirnya, ya kan, lahirlah anaknya Joko dan Intan, seorang bayi laki-laki yang ganteng. Lahir aman, semua mengucap alhamdulillah. Diadakan syukuran lagi. Bayinya selamat, ibunya selamat. Intan senang di sini. Dengan udah usia tua gitu ya. Intan masih bisa hamil, ya kan? Dan pas lahiran bayinya selamat. Senang sekali. Kayak ibarat mukjizat. Yang biasanya selalu hilang, yang biasanya selalu entah kemana, meninggal lah, hilang lah. Dan kali ini selamat bayinya. Senang mengucap syukur. Walaupun kondisi konveksinya ini kayak mulai mau ambruk. Justru malah karyawan satu persatu udah pada pergi, meninggalkan konveksi itu. Tapi Yanto nggak pergi. Hingga pada akhirnya, ini berapa hari kemudian setelah acara selamatan, syukuran ngasih nama gitu kan ya, Joko ini ngajak ngobrol 4 mata sama Pak Imam. Pak Imam, kalau boleh tahu siapa yang membuat semua ini? Ini ulah siapa Pak Imam? Kok keluarga saya bisa seperti ini? Udah nggak usah dipikir. Yang penting kan kalian sudah seneng. Saya juga udah ngerasain seneng juga. Saya ikut bahagia. Putrane panjenengan lahir juga dengan selamat. Ibunya juga selamat. Iya, tapi saya masih penasaran aja Pak Imam. Sebenarnya siapa dalang dibalik semua ini yang ingin menghancurkan saya ini siapa? Gini aja, keluargane panjenengan yang masih hidup itu berarti ibu ya? Iya Pak, ibu saya masih hidup tapi saya ini gak cocok sama ibu saya. Ibu saya pergi meninggalkan bapak saya Pak. Saya dari dulu ikutnya bapak. Ibu udah nikah lagi dan ya hubungan saya jauh Pak. Sama sekali, karena saya sakit. Bapak ditinggalkan itu saya ngerasa sakit juga. Bapak cerita saya seperti itu. Dan ya untuk datang ke tempat ibu saya malas Pak. Sekarang gini aja. Bawa bayimu nanti, yo, kalau udah 3 bulanan lah, yo, udah layak diajak jalan-jalan, mampirlah ke tempat ibumu. Yang pertama minta maaf, biar bagaimanapun beliau yang melahirkan kamu. 1. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya kamu datang ke tempat ibumu, nanti ada jawaban. Kalau kamu tanya saya, terus ini siapa? Saya nggak ngerti. Coba kamu tanya sama ibumu. Nah ini Pak Imam ini di sini kayak merendah gitu kan ya, nggak mau yang bagaimana, takut salah nuduh atau apa segala macam. Pak Imam hanya mengajarkan seperti itu, ya, ngasih saran seperti itu. Ibumu bakalan senang juga ketika melihat kamu menggendong bayi, gitu loh. Nah singkat cerita, ketika bayi itu sudah boleh dibawa pergi-pergi gitu kan ya, Pak Joko dan Intan ini pergi ke kampung di mana ibunya Joko tinggal. Gitu. Ibunya Joko udah tua, udah sepuh. Datanglah ke sana. Joko dan istrinya mengajak bayinya gitu kan ya ke tempat ibunya. Ibunya udah tua. Assalamualaikum. Ternyata yang bukain pintu adik tirinya Joko. Karena ibunya ini kan udah nikah lagi. Saat dibukain gitu, Joko pun langsung bilang, "Ibu gimana?" Duduk dulu, Mas. Duduk dulu. "Bu, Ibu." "Iya." "Ada siapa?"
Ada Mas Joko, Bu. Joko. Akhirnya ibunya keluar, udah tua. Ibunya kaget melihat Joko menggendong bayi. Joko, nak. Bu, maafin Joko, Bu. Nak, sudah nak, cukup. Bu, maafin Intan, Bu. Nah, ini, iya, Bu. Ini anak Joko dan Intan, Bu. Ya ampun, ganteng sekali. Ganteng sekali anakmu, nak. Selamat ya, nak. Selamat. Nah, di sini sebenarnya Joko ini ada rasa aku muak sebenarnya main ke situ. Tapi karena ini saran dari Pak Imam dan harus minta maaf, udah dilakuin juga sama Joko. Joko masih penasaran. Sebenarnya ada apa? Joko tanya sama ibunya. Bu, sebenarnya ada apa, Bu? Berkali-kali Intan ini keguguran dan kegugurannya ini gak wajar. Dan setelah kita pindah dari rumah Bapak, bayi selamat. Ibu pasti tahu. Ibu pasti tahu ceritanya. Sebenarnya ada apa, Bu? Nah, di sini ibunya Joko, kita sebut saja Bu Sri, yang di awal tadi saya udah ceritakan. Bapaknya Joko ini namanya Pak Roji, biasa dipanggil Oji. Ibunya namanya Bu Sri. Akan tetapi mereka udah pisah nih, ya kan? Udah pisah dan Bu Sri ini udah nikah lagi. Nah, di sini Joko tanya, Bu, tolong ceritakan ada apa sebenarnya. Percuma juga kalau ibu cerita, kalian gak bakal percaya. Kalian itu pasti membenci ibu. Bu, Joko datang ke sini, baik-baik minta maaf ke ibu. Joko juga ngajak cucu ibu, ini cucu ibu, Bu. Dan Joko pengen ngerti ada apa ini semua. Nah, ternyata memang Bu Sri ini juga udah ditinggalkan sama suami yang baru nih, gitu. Sudah meninggal. Jadi Bu Sri ini di situ tinggal sama anak-anaknya, gitu. Berarti adik tirinya Joko. Nah, hingga pada akhirnya Bu Sri pun ceritanya seperti ini. Nah, flashback Mas April. Bu Sri menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Kembali tarik mundur lagi nih. Jadi ceritanya Bu Sri dulu pas menikah sama Pak Roji, gitu ya, bapaknya Joko, gitu. Mereka berdua usaha di pelelangan ikan, gitu, kayak depot ikan dekat dengan laut, gitu di situ. Ini laris awalnya, akan tetapi persaingan ketat. Pada saat itu bermunculan baru orang-orang baru, pendatang baru yang di situ banting harga atau apa segala macam, ini udah parah banget. Ini yang membuat Pak Roji ini kelabakan, bingung. Ceritalah sama Bu Sri, kok ngene terus ya, Bu? Usahane dhewe suwi-suwi hancur iki. Lama-lama hancur, Bu, persaingan ketat kayak gini. Bapak kudu piye, Bu? Terus menerus perekonomian mereka akhirnya hancur. Pada saat itu Bu Sri juga sedang hamil bayinya Joko nih, gitu. Bu Sri sedang hamil dengan kondisi perekonomian kacau. Pak Joko kebingungan. Berjalannya waktu Joko lahir. Tapi lama kelamaan semakin hancur. Kondisi semakin hancur sampai Joko ini usia 5 tahun. Nah, pada suatu hari gitu, ini ada tamu. Ada 3 orang gitu kan ya. Satunya ini penampilannya ini gondrong rambutnya, ya kan, gondrong rambutnya, orangnya udah tua. Ternyata itu dukun. Nah, 2 orang yang nemeni dukun tadi ini sahabatnya Pak Roji. Nah, Pak Roji ini langsung ngomong sama dukun itu, "Mbah, gimana ini, Mbah? Kondisi saya seperti itu, hancur. Saya punya anak, sekarang usianya 5 tahun. Kondisinya kayak gini, saya bingung, Mbah. Persaingan ketat nih, Mbah. Saya harus gimana?" Pesugihan. Tiba-tiba Mbah tua tadi, Mbah dukun tadi ngomong pesugihan. "Mbah, kalau pesugihan tapi kan ada tumbal. Ini ada pesugihan yang tumbalnya tidak nyawa. Ini namanya geret rejeken." Maksudnya, Mbah? Jadi istilahnya ini memotong rezeki. Entah itu dalam bentuk apa. "Oh, orang gak nyawa. Kamu gak usah ngorban ke anakmu nanti. Gak usah. Apa keluarga kamu, gak usah. Ini hanya geret rejeki." Saya nggak tahu itu, Mbah. Kamu pengen kan tiba-tiba ekonomi kamu pulih segala macam, ya kan? Iyalah, Mbah. Nah, tapi nanti di kemudian hari mungkin keturunan kamu yang hidupnya susah. Itu paling. Tapi untuk nyawa aman. Iya, Mbah. Kalau begitu saya mau, Mbah, melakoni itu. Nah, ternyata, ya kan, obrolan itu didengar oleh Bu Sri. Nah,
Saat itu juga Pak Roji ini ngomong sama Bu Sri, Bu, Bapak mau lelakon ini. Ini tidak ada hubungannya sama keluarga kita sekarang. Pak, Bapak tadi nggak dengar Mbah Dukun itu ngomong di kemudian hari justru malah anak cucu kita yang bahaya, Pak. Bu, udahlah. Yang penting hari ini yang diselamatkan. Bapak udah kocar-kacir, Bu. Ibu mikir, apa kita mau sekarat? Mati bareng? Pak, Ibu nggak setuju. Ibu nggak setuju, Pak. Ibu sama sekali nggak setuju. Justru malah saat itu juga Pak Roji menampar Bu Sri. Wah. Nah, saat itu ya kan, Joko ini sedang tidur. Jadi anak usia 5 tahun nggak tahu apa-apa gitu kan ya. Saat itu Bu Sri malah diusir. Sering berantem awalnya gitu. Sering diusir gitu kan ya. Sering diusir, sering terus menerus kayak gitu. Bu Sri akhirnya keluar dari rumah itu. Akan tetapi tidak boleh mengajak Joko. Jadi Joko hidup dengan Pak Roji. Bu Sri diusir. Pergilah Bu Sri dari rumah itu. Nah, hingga pada akhirnya Joko ini beranjak remaja. Berjalannya waktu Joko beranjak remaja, Bu Sri nikah lagi. Saat Bu Sri nikah lagi, disinilah Pak Roji ngomong sama Joko, ibumu gitu, meninggalkan bapak, meninggalkan kita, memilih laki-laki lain. Kenapa bapak memperjuangkan kamu tetap sama bapak? Roji ngarang cerita seperti itu agar Joko juga membenci ibunya. Lewat itulah, dari situlah awal mula Joko akhirnya benci sama Bu Sri. Nah, setelah menjalani pesugihan yang dari Mbah Dukun tadi, ternyata memang benar. Jalan lancar gitu. Nah, berjalannya waktu, Roji ini juga ketakutan. Ketakutannya apa? Aku hidup sama anakku, tapi nanti kalau aku mati, nanti anakku gimana yo? Nanti tiba-tiba Joko terus nanti miskin ke depannya, nanti gimana ya? Roji udah berpikir seperti itu. Maka dari itu, sebelum harta habis atau bagaimana, Roji ini menyuruh Joko nanti mengelola konveksi. Depot ikan dijual, ya kan, dijadikan konveksi. Karena perkembangan zaman nih, konveksi lebih maju nih, gitu. Membuatlah konveksi. Tak lama kemudian, setelah konveksi jalan, disitulah Pak Roji ngomong sama Joko, dikelola nak. Pokoknya bapak nggak pengen lihat kamu sengsara. Keturunanmu jangan sampai sengsara. Karena Joko sayang sama bapaknya, ya kan? Nah, Pak Roji juga ngomong sama Joko, cari pendamping hidup. Ketemulah sama si Intan. Menikahlah Joko sama Intan. Konveksi jalan nggak lama kemudian Pak Roji meninggal. Pak Roji meninggal. Semenjak itu Joko ini malas banget ketemu sama ibunya. Udah. Dan flashback pun selesai. Joko kaget. Benar itu, Bu. Apa yang dikatakan ibu? Iya, nak. Ibu juga sering dengar dari tetangga-tetangga. Tetangga bilang kamu udah didoktrin sama bapakmu untuk membenci ibu. Ya sudahlah. Yang jelas sampai detik ini ibu ya sayang kamu. Kok kamu itu anak ibu. Ya ampun, Bu, berarti bapak ini lelakon pesugihan, Bu. Iya. Makanya ibu kaget, kamu kok bisa selamat ini bayinya. Istrimu kok bisa selamat juga. Karena di situ itu bapakmu ngelakoni yang benar-benar aneh. Ingin kamu selamat tapi tidak mempedulikan generasi selanjutnya. Ya ampun, bapak kok seperti itu, Bu. Ya, ibu saat itu diusir. Kamu masih kecil. Ya, Bu, maafin Joko, Bu, maafin Joko. Intan pun ikut minta maaf. Dan akhirnya saling memaafkan, terbongkar. Ternyata ini dari Pak Roji. Semua ini ulah dari Pak Roji yang melakukan pesugihan tanpa melihat dampak di kemudian hari di keturunannya. Nah, inilah pesugihan yang dilakoni Pak Roji. Intan yang harus menanggung, janin hilang, bayi meninggal. Singkat cerita, akhirnya kutukan itu berhenti. Akan tetapi konveksi hancur dan buka usaha dagang biasa. Tapi semua selamat. Konveksi memang hancur. Yanto pun berpamitan gitu. Yanto kenapa tidak meninggalkan gitu? Karena Yanto adalah orang yang setia sama Pak Joko. Orang yang setia, orang yang dipercaya. Yanto dan karyawan yang lain pun akhirnya berpamitan. Tapi Pak Joko keluarga gitu, sekeluarga
ini aman. Pak Joko, Bu Intan, Bu Ija juga di situ. Terus anaknya ini selamat. Pak Imam sering ke situ dan Pak Imam menjelaskan bahwa harus sering-sering berdoa bareng, adain pengajian. Aman. Tetapi perekonomian mengancur gitu. Dan cerita pun selesai. Semua ini dikarenakan ulahnya Pak Roji gitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Ini ceritanya ngeri banget. Tiba-tiba janin hilang apa segala macam gitu kan. Ngeri banget kan. Orang lagi hamil tiba-tiba kempes sendiri perutnya. Itu ternyata ada. Nah, inilah dikirimkan ke saya. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman horor, misteri atau bingung mau ceritanya ke siapa, kalian bisa ceritakan ke Rian Agus Widodo. Caranya gimana? Caranya gampang sekali, ditulis per paragraf atau per kalimat ya. Nama yang mau disamarkan jelas dan ditulisnya per paragraf atau per kalimat ngirimnya gitu. Dipastikan ini Mas, ini udah aman untuk dibawakan gitu ya. Dipastikan seperti itu. Oke? Nah, ceritanya seperti apa, dikirim per paragraf, bentuk hantunya seperti apa harus jelas gitu. Jadi pas ketika saya menceritakan saya juga enak gitu, untuk ngafalinnya juga enak. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Itu gunanya juga nanti kalau ada informasi penting, ini kalian langsung dapat informasinya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mendoakan akhirnya saya bisa sehat kembali, bisa menghibur kalian semuanya ada di rumah ya. Atur nuwun doanya semuanya. Dan saya juga berdoa kembali buat semuanya ya. Mudah-mudahan banyak rezeki melimpah semuanya. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka